Oke, di dalam kita belajar. Oke, baik. Jadi saya diinterrupt sama recordingnya ya. Saya ulang kembali bahwa ketika kita belajar suatu bahasa itu ada 4 skill penting yang wajib kita pelajari secara bersamaan. Ya, di situ ada listening, ada speaking, ada writing, dan ada reading di saat bersamaan. Gitu. Jadi hari ini kita akan fokus pada speaking, ya, pada berbicara bahasa Inggris. Dua skillnya itu aktif dan dua skill yang lain itu pasif. Yang aktif itu adalah speaking dan writing, sedangkan reading dan listening itu pasif. Ya. Jadi sangat banyak dari teman-teman pastinya ya. Saya selalu mendengar hal yang sama di kelas begitu, bahwa katanya saya kalau dengar orang belajar bahasa Inggris itu maksudnya ketika mendengar orang ngomong bahasa Inggris itu saya tahu Kak gitu apa yang dibicarakan. Atau ketika membaca artikel berbahasa Inggris, saya tahu apa yang diinformasikan dalam artikel tersebut. Tapi kalau saya harus ngejawab, gitu ya, itu yang jadi masalah, gitu ya. Jadi kalau ketika teman-teman ditanya, misalnya ya, do you speak English? Ya, saya rasa jawaban teman-teman itu pasti ya bermacam-macam, gitu ya. Ada yang ya, yes, mungkin, atau nggak yakin, atau ya I think I can but I'm not sure misalnya ya, atau mungkin juga not ya, I can't speak English begitu. Jadi jawaban bisa bermacam-macam ketika ditanya di speak English ya, karena speaking ini jadi hal yang menakutkan terkadang bagi teman-teman begitu ya. Jadi untuk mengetahui kenapa ini bisa terjadi, kita lihat dulu ya. Jadi sebenarnya ada dua masalah umum ketika kita speaking gitu ya. Kenapa kita takut? Ketika kita harus menjawab atau menanyakan sesuatu dalam bahasa Inggris, kita gimana ya ngatur kata-katanya, apa yang benar ya? Atau dia mengerti nggak ya kalau saya bilang ini gitu. Itu pasti hal-hal yang selalu ditanyakan gitu ya, selalu kita tanyakan, termasuk saya, termasuk teman-teman gitu ya, yang lain selalu takut kalau harus membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya. Untuk masalahnya sendiri, untuk permasalahan tersebut itu bisa didasari oleh dua hal ya. Yang pertama itu karena teman-teman kekurangan vocabulary, jadi susah dalam membuat kalimatnya, kata yang mana yang tepat atau apa, bagaimana kita mau menerjemahkan kalimat misalnya sudah makan atau belum gitu ya, kita bingung kita pakai apa ya, belum itu apa bahasa Inggrisnya ya. Itu berarti kalau masalahnya seperti itu masalah di vocabulary. Dan untuk caranya untuk vocabulary ini sangat mudah ya, teman-teman hanya perlu belajar vocabulary yang lebih banyak gitu ya, menghafal. Teman-teman bisa cari cara belajar yang mudah bagi teman-teman ya, seperti menghafal boleh, ataupun belajar dari hal yang disukai itu juga boleh ya. Intinya untuk vocabulary ini tidak ada cara instan selain teman-teman harus melihat vocabulary tersebut gitu. Dan masalah yang satu lagi yang umum adalah practice ya. Yang kedua masalah yang sangat yang juga umum yaitu kurangnya praktis. Dan ini akan menjadi fokus kita hari ini. Di mana bagaimana teman-teman bisa praktis English ini ya. Kalau yang vocabulary tadi, teman-teman hanya perlu memperbanyak vocabulary. Bisa dengan banyak hal, bisa dengan membaca buku gitu ya, atau membaca artikel, atau menonton film Inggris dan sebagainya. Ya. Banyak cara untuk menambah vocabulary dalam bahasa Inggris ini. Gitu. Sedangkan untuk ya harus dilakukan pribadi dan tidak ada cara instan. Gitu ya. Tidak ada cara instan. Kalau teman-teman mau bisa berbahasa Inggris dengan baik, itu nggak ada cara instan. Ada nggak biar atau ada Kak misalnya les atau apapun gitu, kursus yang sebulan bisa, itu nggak mungkin ya. Kalau dari teman-teman nggak ada niat untuk praktis, itu
speaking ini nggak bakalan mungkin bisa improve. Ya. Jadi hari ini saya akan share ke teman-teman ya beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan gitu ya ketika praktis ya. Jadi misalnya teman-teman nanya mulai dari mana ya ketika praktisnya. Oke, baik, kita lihat. Jadi di sini saya akan share ke teman-teman ya ada 5 tips dari saya pribadi ya dan dari ya source, dan ini dari sumber lain gitu ya, dan ini selalu works ya atau bekerja gitu. Jadi yang pertama yaitu think in English. Ketika teman-teman memulai untuk speaking bahasa Inggris gitu ya, ketika mulai praktis itu yang pertama biasakan diri untuk berpikir dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ya ya maksud saya begini, berpikir dalam bahasa Inggris itu akan sangat memudahkan teman-teman dalam speaking. Kenapa? Banyak dari kita gitu ya, saya sering banget ketemu teman-teman di oke. Oh, suara saya bermasalah ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Barang 1-2 menit saya akan pindah ke device lainnya ya. Sebentar ya. Oke, mungkin saya lanjutkan di sini terlebih dahulu sambil saya mempersiapkan yang device yang satunya. Oke, ya, jadi anyone, please let me know di chat mungkin apakah lebih baik suaranya. Oke, baik ya, lebih baik. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, good. Thank you ya untuk let me know ya. Oke, clear berarti suaranya. Oke, jadi saya ulang kembali, di sini ada 5 tips ya. Yang pertama yaitu yang saya anjurkan bagi teman-teman ketika mulai praktis itu adalah coba atau membiasakan diri think in English atau berpikir dalam bahasa Inggris. Ini penting ya dan akan memudahkan teman-teman ketika ingin membuat kalimat atau memberi jawaban dalam bahasa Inggris. Karena teman-teman akan melakukan satu hal saja. Jadi misalnya ditanya orang, how are you? Gitu ya, okay, I'm fine. Kemudian ditanya lagi, misalnya have you eaten? Apa sudah makan atau belum? Ya, di situ teman-teman memikir idenya langsung dalam bahasa Inggris. Ya, dengan begitu teman-teman hanya melakukan satu hal yaitu memikirkan ide. Kalau teman yang sering dilakukan, kenapa saya bilang ini penting? Karena yang sering kita lakukan itu adalah idenya itu dipikir dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mikir, oh, saya sudah makan atau belum, ya. Kemudian ditranslate, ya, baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan kemudian kita kebingungan, katanya yang benar yang mana, gitu ya. Ini tensisnya seperti apa? Kita bingung sendiri. Dan jawaban yang kita produksi itu akan lama, gitu ya. Kita akan pause yang lama, kemudian bingung, ini gimana ya cara jawabnya, gitu ya. Jadi makanya dengan berpikir dalam bahasa Inggris, teman-teman akan memudahkan diri sendiri gitu ketika memberi jawaban. Ya. Jadi hanya perlu memikirkan ide saja. Have you eaten? Yes, I have. Ya. Langsung dalam pikiran kita in English begitu. Ya, ini akan sangat-sangat berguna dan akan memudahkan kita pastinya. Oke. Kemudian yang tips yang kedua adalah be confident. Ini asal dari semua masalah ya. Kenapa kita kurang praktis? Karena kita kurang confident pastinya ya. Sering banget ini permasalahan umum di mana-mana. Kak takut gitu ya, takut kayaknya nanti dibilang sok Inggris gitu ya. Nanti salah dan sebagainya ya. Ini confident ini sangat penting. Ya. Jadi sebelum teman-teman
Ya, jadi sebelum teman-teman mulai praktis, make sure teman-teman sudah confident. Ya, jadi be confident dulu, harus percaya diri ya. Percaya dirinya harus tinggi. Jangan ada orang yang bilang nanti salah ini semua, langsung stop gitu ya, langsung wah aku nggak bisa. Jangan begitu ya. Jadi be confident. Confident itu harus di awal. Dan yang kedua, ini juga idea yang sama ya. Don't be afraid of mistake. Ya, biasanya kita kurang confident karena kita takut akan salah. Ya. Dan good news-nya, teman-teman nggak harus takut salah karena teman-teman pasti akan buat salah. Kita pasti akan buat salah ketika kita belajar suatu hal baru. Dan itu sangat normal dan that's totally natural gitu ya. Itu hal yang umum bagi semua orang. Jadi nggak ada orang yang langsung dari awal sudah bahasa Inggrisnya bagus gitu, kecuali native ya, kecuali para bule gitu ya, itu memang bahasanya itu beda lagi. Tapi untuk kita itu kita pasti akan buat banyak salah ketika kita belajar, dan bagusnya dengan kesalahan itu kita akan belajar. Ketika teman-teman hari ini misalnya, oh saya salah di sini, teman-teman jadi aware. Ketika besok harus ngomong hal yang sama gitu, teman-teman jadi aware, oh saya kemarin salahnya di sini. Saya nggak harus bilang misalnya teman-teman bilang he do that gitu ya, itu salah kan, harusnya he does that begitu ya, karena kita pakai does, he does that gitu. Kemudian kita lihat, oh saya kemarin salah, saya bilang he do, itu seharusnya he does. Ini akan jadi pembelajaran tersendiri buat teman-teman gitu ya. Teman-teman akan bisa mengoreksi diri sendiri, oh saya salahnya di sini, jadi saya nggak boleh ngulangin ini lagi ya. Makanya don't be afraid of mistake. Karena teman-teman bakalan buat mistake yang sangat banyak gitu ya. Nggak hanya teman-teman, saya juga, semua orang yang belajar gitu ya, bahasa Inggris ini pasti make a mistake. Jadi jangan takut ya. Apalagi even native ya. Native pun juga buat salah gitu. Tapi mereka nggak peduli banget gitu ya. Karena fokus dari speaking bukanlah grammarnya 100% benar ya. Tapi fokusnya idea atau ide yang teman-teman sampaikan, ya informasi yang teman-teman sampaikan itu tersampaikan dengan baik ya bagi si pendengarnya. Ya, jadi don't be afraid of mistake. Ya, ini penting. Kemudian kalau teman-teman sudah confident ya dan udah nggak takut sama kesalahan lagi, now you can start ya, start practice. Oke. Kemudian teman-teman jadi bingung. Oke, Kak, ya, misalnya ya, saya udah confident banget gitu ya, dan saya udah nggak apa-apa gitu. Mulainya dari mana gitu ya? Jadi harus mulai speakingnya apa gitu, topiknya apa ya. Makanya dari itu, untuk itu saya sangat menyarankan teman-teman untuk start from anything you like. Untuk pertama mulai dari hal-hal yang teman-teman sukai ya. Karena bagi saya sendiri gitu ya, saya nggak ngajurin teman-teman untuk menghafal vocabulary karena itu bagi saya membosankan. Jadi lebih bagus teman-teman mulai dari hal-hal yang teman-teman sukai. Karena kalau dihafal vocabulary itu pun tidak semua vocabulary itu akan terpakai. Tak biasanya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di bidang, katakanlah ada teman-teman mungkin yang kerja atau kuliah atau sekolah di bidang sains ya. Kemudian teman-teman kata yang dipelajarin itu yang hal sosial misalnya. Ini mungkin tidak akan dipakai selalu gitu ya. Jadi bagusnya dari hal-hal yang teman-teman sukai ya untuk belajarnya, mulai dari misalnya suka baca buku, coba sesekali baca artikel berbahasa Inggris. Kalau teman-teman suka musik gitu ya atau lagu-lagu gitu, coba usahakan mendengarkan lagu berbahasa Inggris ya. Kemudian dilihat liriknya. Kemudian juga bisa misalnya nonton Netflix sekarang ya, apalagi pandemi ini ya, time to watch anything. Kalau nonton film gitu ya di Netflix atau dimanapun, coba sesekali memakai subtitle berbahasa Inggris ya. Mungkin buat teman-teman yang suka drama Korea ya, coba sekali drama Koreanya pakai subtitle bahasa Inggris ya. Teman-teman nggak harus fokus, wah kak saya nggak ngerti jadinya nanti gitu ya, nggak ngerti semuanya.
jangan fokus ke situ, ya. Fokusnya saja ke oke, ya, metodenya nanti sebentar lagi saya kasih tahu, ya. Oke, saya lanjutkan ya yang tadi subtitlenya tadi. Jadi teman-teman tidak harus tahu semuanya yang di subtitle itu. Teman-teman tahu idenya saja itu sudah bagus, gitu ya. Coba lihat ada nggak kata-kata yang teman-teman tahu di situ ya. Oh, saya tahu. Oh, dia bilang ini. Itu sudah cukup untuk di awal. Teman-teman nanti akan tahu, akan improve ya, dan akan paham lebih banyak begitu ya. Itu pasti akan worth it ya. It work ya for me dan untuk teman-teman yang lain yang sudah saya sarankan ini katanya work begitu ya. Oke, kemudian untuk praktisnya itu untuk sumber praktisnya tadi ya, untuk topiknya. Untuk praktisnya sendiri teman-teman bisa juga mulai dari hal sekitar ya. Daripada menghafal vocabulary yang banyak, mulailah dengan misalnya di kamar. Di kamar itu ada apa aja? Ada cupboard, ada bed, ada table dan sebagainya. Jadi vocabulary yang ada di sekitar dulu. Kemudian di ruang tamu ada apa? Di rumah ada apa saja gitu ya. Ada ceiling gitu ya, ada langit-langit, ada floor ya, ada lantai dan sebagainya. Kemudian ke kampus, kemudian atau di luar rumah ada pagar dan sebagainya. Mulai dari hal-hal yang sesimpel itu ya. Karena sering banget ketika kita belajar bahasa Inggris, kita fokus ke kalimat yang lebih tinggi gitu ya, mungkin nggak kita pakai ya. Sedangkan hal-hal yang di sekitar kita kita lupa gitu ya. Kita nggak tahu jendela itu apa mungkin. Kita nggak tahu apa pintu itu apa. Jadi fokus hal-hal yang bisa dilihat terlebih dahulu dan yang sering teman-teman lakuin begitu ya. Kemudian kalau teman-teman suka masak ya atau suka sesuatu gitu ya, coba aja ya misalnya mungkin pura-pura lagi nge-vlog gitu ya. Jadi masak semua bumbunya itu coba dicari bahasa Inggrisnya apa. Misalnya mau masak mie gitu ya, mau masak seblak misalnya ya. So what you have to do first ya. Pertama, you have to cut the onion, misalnya masukin bawang dulu. Itu juga akan sangat membantu ya. Jadi start from anything you like dan yang simple-simple terlebih dahulu. Ya, jangan fokus ke hal yang sangat luas gitu. Mungkin hal-hal astronomi, misalnya teman-teman cari planet apa, luar angkasa apa. Ya, saya rasa itu nanti boleh ya. Untuk awal, mulai dari hal-hal yang ada di sekitar terlebih dahulu. Oke, dan kalau teman-teman sudah mulai, tips yang kelima adalah ya, kenapa saya tulisnya 3 kata di sini karena ini sangat penting. You have to practice, practice and practice more and more ya. Praktisnya harus lebih banyak. Usahakan bisa praktis setiap hari. Untuk caranya gimana Kak? Kalau praktis setiap hari itu kan saya kuliah, saya sekolah, saya kerja gitu, nggak punya waktu. Oke, seperti saya bilang tadi, ya teman-teman bisa mulai dari hal simple, misalnya begini, misalnya di pagi hari ya, siap mau sekolah, mau kuliah ataupun mau kerja, ya. Oke, itu teman-teman coba usahakan speaking for just like 5 to 10 minutes ya, 5 atau 10 menit sudah cukup gitu. Pagi hari lagi siap-siap ya, lagi pakai baju, lagi segala hal gitu ya. Coba pikir hal apa yang bakalan dilakuin hari ini dan say that idea. Oke, untuk schedule-nya misalnya. Oke, today I will meet my friend at 10 and then I will have lunch at 12 and I will eat noodle ya in the canteen ya buat teman-teman mungkin. I will eat noodle and also I will buy apa misalnya coffee, a cup of coffee then, and then I will meet my friends at 3 at the park misalnya dan sebagainya. Jadi hal yang simple ya. Karena kalau teman-teman mulai dari hal seperti itu akan sangat berguna karena itu menghilangkan waktu mikir ya. Teman-teman sudah tahu apa yang dilakukan. You just need to say the idea in English ya. Yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman hanya perlu mengatakan ide tersebut dalam bahasa Inggris gitu ya. So
ini juga akan sangat berguna. Ini akan menjadi motivasi alami, ya. Kenapa saya bilang begitu? Ketika teman-teman misalnya speaking tentang schedule harian, pasti ada hal-hal yang teman-teman nggak tahu gitu vocabulary-nya. Oh, ini apa ya? Itu pasti akan memotivasi teman-teman untuk nyari di kamus. Oh, ini apa ya gitu ya. Jadi kalau seperti itu, kita belajarnya nggak yang terpaksa, tapi lebih fun. Begitu. Oke, ya. Oke, baik. So, you have to practice a lot. Baik, ini tipsnya. Kemudian, ya, setelah ini, oke, sebentar ya. Oke, jadi bagaimana kalau praktisnya? Oke, ya, kalau teman-teman punya teman yang bisa bahasa Inggris, itu akan sangat mudah. Gitu ya. Ada teman untuk praktis setiap hari. Tapi gimana kalau teman-teman hanya sendiri? Gitu ya? Gimana, Kak, kalau saya praktisnya cuma sendiri? Gitu. Siapa yang koreksi, siapa yang tahu ini salah benar, dan sebagainya. Oke, kalau begitu, saya akan ya share salah satu teknik, yaitu ini teknik yang bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman praktisnya sendiri, practice speaking. Begitu. Namanya jam, ya. Oke. Oke, jadi jam or just a minute. Jadi teman-teman hanya butuh waktu 1 menit untuk praktisnya ya, sangat-sangat simple, gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus duduk sejam, 2 jam gitu buka. Don't need to do that. So let's see how it works ya. So what is jam? Jam ini apa jadinya? So today I'm going to teach you one simple trick that you can use to become a fluent English speaker by spending just 5 to 10 minutes a day. Jadi yang teman-teman butuhkan adalah 5 sampai 10 menit dalam sehari ya. Teman-teman bisa lakukan ini di saat senggang gitu ya. Saat makan siang, saat siap-siap di pagi hari, atau pada saat pulang sekolah, pulang kantor di waktu malam gitu ya, sebelum tidur, you can do this gitu ya. So the best part about this that you can do this technique with or without a partner. Dan ini bisa dilakukan sendiri walaupun tanpa ada teman begitu. So this technique has been used widely by most English learner who wants to enhance their fluency. Dan teknik ini sudah banyak digunakan gitu ya, sudah terbukti gitu. Digunakan oleh banyak orang dalam memperlancar bahasa Inggrisnya. Ya. Besides this, actually a little fluency game based on show that airs on BBC Radio. Dan ini juga bagian dari BBC gitu ya. Jadi memang yang menciptakan teknik ini juga dari native sendiri. Ya. So let's see how does it work. Ya. Jadi gimana kerjanya? Ya. Jadi sebelum kita lihat cara kerjanya di sini, ya, untuk tekniknya sendiri ada 3 tahap ya. This technique has 3 stages, ada 3 tahapan, dan yang teman-teman perlukan ya untuk device-nya adalah just recorder. Dan good news-nya ya, semua smartphone kita, saya rasa teman-teman semuanya punya handphone hari ini ya, dan pastinya di handphone kita hari ini itu semua punya recorder ya, yang untuk merekam. Jadi yang teman-teman butuhkan hanyalah rekaman, gitu ya, merekam di HP, begitu. Okay, so let's see what is the stages. Ya, so the first stage, ya, di the first stage, yang harus teman-teman lakukan di tahap pertama adalah talk about a topic for 1 minute. Intinya teman-teman perlu bicara tentang satu topik ya. You need to speak for 1 minute about a topic. Teman-teman harus bicara full 1 menit tentang sebuah topik. Topiknya apa? Bebas. Kalau teman-teman suka olahraga, you can talk about that ya. Or hobbies, friends, book, apapun ya. Topiknya bebas ya. Mulailah dari hal-hal yang teman sukai gitu ya. Kalau hobinya masak, mulai dari tentang memasak, atau buku, atau juga film, apapun boleh. Contohnya di sini seperti untuk topiknya itu tentang transportasi misalnya ya. Pertanyaannya satu aja. What is your favorite mode of transport? Ya, ini itu pertanyaannya yang akan teman-teman jawab. Kemudian untuk tekniknya sendiri yang harus teman-teman lakukan adalah first,
must keep talking for the full minute, ya. Teman-teman harus bicara selama 1 menit penuh, gitu ya. Jangan ada pause yang lebih dari 3 detik. Pause itu boleh, tapi jangan lebih dari 3 detik, gitu. Jangan kemudian mikir lama, itu jangan, ya. Usahakan tidak ada pause yang lebih dari 3 detik. Gitu. Jadi jawabannya lancar. Gitu. Yang kedua, usahakan juga no repetition of ideas, tidak mengulang ide yang sama, gitu ya. Jadi tidak mengatakan I like that because ini, kemudian ini dan itu lagi, ya. Try to avoid that, ya, untuk mengulang. Kemudian, ya, yang ketiga adalah no writing or making notes. Jadi memang spontan, gitu ya. Jawabannya spontan untuk topiknya. Untuk yang pertama, ya, untuk langkah pertama jawabannya spontan. Apa yang teman-teman bisa katakan kalau pertanyaannya what is your favorite mode of transport? Apa mode transportasi yang teman-teman sukai, gitu kan? Apakah kereta atau bus ataupun pesawat, gitu ya. And then start your timer and begin speaking. Kemudian langsung direkam dan silakan teman-teman untuk bicara selama 1 menit penuh, gitu ya. Setelah itu bisa di stop. Oke, jadi fokus di tahap pertama ini adalah memberi jawaban yang spontan. Oke. Oke, kemudian kalau sudah 1 menit, kita lihat langkah yang kedua. Kemudian, ya, setelah teman-teman merekam tadi 1 menit dengan jawaban yang spontan tentang mode transportasi yang disukai, ya. Kemudian diulang kembali, ya. Kita masuk ke second stage, ya, ke tahap yang kedua, ya. Di tahap kedua ini teman-teman mengulang yang tadi, merekam kembali, tapi yang berbeda di tahap kedua ini, you need to make a note for your ideas. Kalau tadi spontan, di yang kedua ini usahakan teman-teman, ya, membuat note, ya, membuat catatan, ya, untuk ide apa yang akan disampaikan. You can collect your ideas from your speed. Jadi mungkin boleh diingat kembali tadi 1 menit ngomong apa aja gitu. Kalau yang spontan tadi tentang mode transportasi, kenapa kita pilih itu, begitu, ya. Contohnya kemudian contohnya seperti ini. Misalnya jawaban teman-teman tadi pilihannya mode transportasi favorit itu adalah kereta api, begitu ya. So your answer is train. Kemudian teman-teman boleh buat noun, ya, alasan memilih kereta api karena mungkin bisa melihat pemandangan, gitu ya. Note-nya itu yang simple, ya. Note catatan yang simple seperti ini, bukan yang catatan panjang, bukan idea penuhnya, tapi ide pokoknya saja, gitu. Ya, main topik yang mau disampaikan. Alasannya karena pemandangannya bagus, kalau naik kereta bisa lewat pedesaan, bisa lewat sungai dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa ketemu banyak orang juga, ya, mana tahu nanti ketemu sama siapa gitu, bisa ngobrol dan asik. Kemudian naik kereta juga lebih lama dibandingkan misalnya kita naik pesawat yang cuma 1 jam, ini bisa 5 jam mungkin, ya, dan lebih relaxing, ya, more relaxing, lebih santai gitu daripada kita naik pesawat yang sejam aja udah terburu-buru dengan hal lain dan sebagainya. Ya, itu alasannya boleh apapun, ya. Dan yang terakhir mungkin lebih cheaper atau lebih murah, ya. Jadi alasan teman-teman memilih kereta karena ini lebih murah dibandingkan misalnya pesawat, gitu. Jadi katakanlah teman-teman membuat 4 catatan seperti ini. And then, ya, repeat again, talk on the same topic again for 1 minute. Untuk topiknya masih sama, ya. Kita masih membahas topik yang sama tentang tren yang tadi. Bedanya yang kedua ini teman-teman sudah punya ide yang akan dibicarakan di dalam recording tersebut. Ya, and then you start your timer and begin speaking for another 1 minute. Silahkan untuk memulai kembali untuk 1 menitnya, ya. Maaf, maksud saya silahkan untuk merekam kembali jawabannya dengan menggunakan catatan yang sudah ditulis
terlebih dahulu. Oke, ya. Kemudian kalau sudah one minute-nya sudah selesai, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke tahap yang terakhir. Jadi hanya ada 3 tahapnya. Let's see what's going on in the third stage. Ya, di tahap yang ketiga ini atau tahap terakhir ini, ya. All you need to do is quite similar to the second stage. Teman-teman masih melakukan hal yang sama, ya. Jadi speak on the same topic again for 1 minute. Yang dilakukan masih sama, but the different thing is that you need to add some specific information or ideas from the outline that you make previously. Ya. Yang berbeda di tahap ketiga ini, teman-teman harus menambahkan informasi yang lebih spesifik, ya, pada catatan yang tadi. Kalau tadi ide pokok saja, sekarang yang spesifiknya lagi dari itu apa? Gitu. Contohnya masih sama, jawaban teman-teman masih train atau kereta api. Ya, tadi catatannya di tahap kedua ada beautiful scenery, ada meet people, ada longer, dan ada cheaper. Kemudian teman-teman bisa tambahkan informasi yang lebih spesifik. Misalnya beautiful scenery itu tentang ya berbeda dengan subway. Subway itu kereta bawah tanah gitu ya. Kalau di luar negeri ada kereta bawah tanah. Kalau kita naik kereta bawah tanah kan nggak bisa ngelihat apa-apa gitu ya, semuanya gelap gitu ya. Lebih baik naik train gitu. Atau train juga melewati countryside gitu ya, tidak seperti pesawat yang di atas gitu, kita nggak bisa lihat apa-apa. Kemudian pemandangannya bisa incredible gitu ya, incredible, yang bagus banget gitu pemandangan. Kemudian untuk meet people, you can meet friends atau you can have great conversation ya. Lebih spesifiknya teman-teman bisa ketemu orang baru nanti, mungkin klop gitu ya, bahasanya nyambung, mana tahu bisa jadi teman gitu ya. Mungkin ketemu jodoh juga, mana tahu ya, who knows gitu ya. And then longer, ya ini maksudnya longer than plane or car, lebih lama daripada kita naik bus mungkin, atau kita naik pesawat. Dan terakhir cheaper than plane or bus ya, pastinya kita naik kereta api lebih murah daripada naik pesawat. Gitu. Jadi ini alasan teman-teman sudah lebih spesifik. Jadi teman-teman sudah punya banyak ide di tahap ketiga ini, ya. And then you do the same thing again, ya, repeat the action, yaitu merekam kembali dan memberi jawaban untuk pertanyaan yang sama. What is your favorite mode of transport? Apa mode transportasi favorit teman-teman? Ya. And then start speaking and for the whole minute. Kemudian teman-teman langsung merekam untuk 1 menit. Ya. Oke, setelah 3 state ini jadi apa lagi Kak? Gitu ya. Jadi hasilnya apa? Gitu. Oke, setelah 3 state ini coba teman-teman dengar kembali. Ya. Saya tahu untuk mendengarkan suara sendiri itu agak agak kita males mungkin ya dengar suara sendiri, kok suara saya begini ya. Hilangkan ide itu dulu. Jadi jangan fokus dengerin suara, tapi fokus untuk jawaban teman-teman. Coba didengar kembali ketiga recording itu, teman-teman pasti akan melihat perbedaannya. Yang pertama, yang spontan, ya, jawaban spontan, apa yang teman-teman bisa tangkap di situ? Apakah teman-teman kebanyakan pause, ya, ini yang mungkin masih kelihatan, kemudian pause-nya lama, mungkin ada kata-kata yang nggak diketahui, kemudian ada idenya mungkin yang nggak nyambung, ya. Karena ketika kita review kembali itu akan kelihatan, tapi ketika kita speaking di saat speakingnya itu kita nggak bisa mikir, ya, nggak bisa mikir dengan baik. Oh, kita koreksi saat bersamaan itu susah. Tapi kalau di record seperti itu atau direkam seperti itu akan sangat memudahkan. Ya, itu yang pertama. Kemudian coba lihat perbedaannya dengan yang kedua. Ya, yang kedua, teman-teman sudah buat catatan, ya, pastinya jawaban teman-teman itu sudah lebih terorganisir gitu atau lebih teratur, ya. Pertama bilang ini, kemudian ini. Dan di jawaban yang ketiga pasti teman-teman bisa melihat bahwa jawabannya lebih luas lagi gitu, dan intonasi mungkin yang cara teman-teman menyampaikan jawabannya lebih mudah karena teman-teman sudah punya ide lebih dahulu, ya. Ini akan sangat membantu, ya, strategi ini atau teknik ini akan sangat membantu teman-teman dalam praktis
sendiri. Gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya teman gitu atau takut, ya kalau harus praktis dengan orang lain, takut dibilang so Inggris, takut dibilang wah grammarnya nggak bagus, takut ini, takut itu ya. You can start by yourself ya. Silahkan praktis sendiri. Gitu. Kemudian itu jangan dihapus ya. 3 rekaman tadi jangan dihapus. Coba dilihat kembali ya seminggu kemudian atau sebulan kemudian. Coba didengar apakah teman-teman akan memberi jawaban yang sama. Ya, itu untuk melihat perubahan. Kalau misalnya seminggu kemudian atau sebulan kemudian teman-teman harus menjawab pertanyaan yang sama lagi, apakah teman-teman akan memberi jawaban yang lebih bagus atau tidak? Itu untuk melihat perubahan ya, untuk melihat apakah praktis teman-teman progres atau tidak. Begitu. Ya, ya. Oke, jadi that's all. Itulah salah satu teknik yang bisa teman-teman gunakan untuk praktis mandiri ya. Dan kalau teman-teman mau praktisnya ada teman gitu ya, ada orang yang mendengarkan, silahkan ya join di Kampung Inggris ini ya. Ada tutorialnya banyak banget gitu ya, tutorialnya di sini dan semuanya ya qualified begitu ya untuk menemani nggak menemani gitu ya untuk company teman-teman gitu ya dalam proses belajar bahasa Inggris ini. Oke, baik, saya kembalikan ke Kak adminnya. Silahkan, Kak. Oke, mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan di chat di grup chat, di chat di kolom chatnya maksud saya. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman, saya off kamera terlebih dahulu. Oke, baik, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup chat ya. Oke, ya di sini dia ini cuman dia tidak bilang soalnya orang mau kasih bikin kartu begitu toh. Baru surat dia bilang foto kamar dulu kau biar nanti saya semua baru kirim kamar lihat WA dia so bikin kamar lagi pas foto. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Dari Najwa Zahra ya. Ya, Kak mau tanya kalau grammar untuk sehari-hari penting nggak ya? Oke, ya pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Grammar untuk sehari-hari penting nggak dalam casual speaking? Saya nggak bisa bilang grammar itu tidak penting ya, karena grammar itu bukan hanya tentang tenses, tapi semua ketentuan bahasa Inggris ya, semua ketentuan dalam pemakaian bahasa Inggris. Kalau dalam casual speaking, kalau kamu salah grammar ya yang tidak signifikan, itu masih bisa itu diterima dengan baik gitu ya. Nggak harus nunggu grammarnya yang 100% benar untuk ngomong bahasa Inggris sehari-hari begitu. Jadi mungkin boleh saya bilang ya, tidak selalu ya. Grammar itu penting, tapi untuk sehari-hari dan fokus untuk casual speaking, grammar itu bukan jadi hal yang sangat penting gitu. Nggak jadi hal yang kalau kamu salah satu grammar aja orang bakalan misalnya diejek atau dan sebagainya, itu nggak akan terjadi gitu ya. Even bagi native itu maksud saya. Walaupun kamu ngomong sama bulenya dan kamu salah katanya, bule itu nggak bakalan ketawa. Mereka itu bakalan nanya kembali kalau memang idenya itu
dia nggak mengerti gitu. Can you say it again? Mungkin dia bakalan bilang itu, gitu ya. Contohnya begini, Najwa. Misalnya seperti contoh yang saya bilang di awal tadi, kamu bilangnya, misalnya teman kamu nanya gitu, siapa yang ngabisin kalian lagi makan gitu ya, lagi makan gitu. Kemudian ada yang nanya siapa nih yang ngabisin kuenya gitu ya. Kemudian kamu jawab, he do that gitu ya, he do that. Dalam grammar itu salah ya. Dalam grammar itu salah, harusnya he does ya, karena he itu selalu kita pakai does ya, orang ketiga tunggal. Tapi dalam artian speaking, casual speaking, itu sudah dimengerti dengan baik. Ya. Orang-orang nggak bakalan nanya lagi maksudnya apa. He do that, that's okay. Karena native pun melakukan itu. Ya, bule pun yang punya bahasa melakukan itu. Atau teman-teman pernah mendengar dalam lirik lagu itu sering. Kalau saya pernah dengar di lagunya Camila, ya. Kalau teman-teman suka Camila Cabello, coba lihat yang lagu Sangria Wine, dia bilangnya she do, dan itu secara grammar salah, oke? Okay? Tapi dalam casual speaking itu boleh, begitu Najwa ya. Jadi untuk sehari-hari saya nggak bilang nggak penting, tapi itu jangan jadi fokus ketika kita belajar bahasa Inggris. Grammar itu akan penting ketika dalam academic speaking, ya ketika kamu ngomong di kuliahan atau di acara formal itu penting sekali. Dalam sehari-hari tidak menjadi fokus, gitu. Oke. Oke, kemudian ya semoga menjawab untuk Najwa. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian, oke. Teman-teman, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan jawab beberapa, yang selebihnya yang nggak terjawab ya akan ya mungkin di kesempatan lain ya. Tapi saya akan coba jawab beberapa. Kemudian ada dari Kak Paringga, ya. Untuk pembelajarannya, mana yang lebih penting? Belajar speaking dulu atau grammar dulu? Atau langsung berbarengan? Oke, it's a good question. Harus belajar grammar atau speaking dulu? Ya, saya lebih saranin kedua-duanya berbarengan aja. Ya, karena sering banget di kita nungguin biar grammarnya bagus banget. Ya, ujung-ujungnya nggak pernah praktis. Itu nggak bakalan improve juga. Ya, saya lebih saranin belajar speaking, belajar grammar, dan speaking secara bersamaan. Ya, teman-teman akan dapat ilmunya gitu ya. Oh, ketentuannya begini, misalnya subjek dan verb gitu ya. Masuk grammar, kemudian aplikasinya gimana? Say it in speaking gitu ya. Saya lebih saran kedua-duanya di saat bersama. Oke, terima kasih ya. Oke, kemudian Oke, it's a good question ya. Ini yang selalu menjadi masalah kita bersama gitu ya. Dari Kak Rida Rigita ya. Oke, Kak Rida. Saya katanya mau bertanya bagaimana cara konsisten buat praktis mandiri. Ya, oke, ya, it's a good question juga. Untuk praktis mandiri, biar kita selalu konsisten gitu ya. Mungkin teman-teman boleh ya, saya lebih sarankan teman-teman punya goal gitu ya, punya tujuan yang ingin dicapai ya. Harus punya motivasi awal kenapa teman-teman mau belajar bahasa Inggris gitu. Ya. Karena motivasinya boleh apapun ya. Mungkin mau liburan ke luar negeri atau mau sekolah ke luar negeri, karena ini sangat saya pribadi sangat melihat maksudnya banyak peluang yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu ya. Jadi tentukan dulu motivasi awal. Jadi ketika kita punya motivasi di tengah-tengah belajar kita mungkin lagi males banget atau apa, kita coba ingat kembali kenapa sih saya mau belajar bahasa Inggris gitu. Apa yang mau saya capai gitu. Dan itu mungkin akan membuat kita lebih konsisten. Tapi kalau ketika teman-teman belajar dan ngerasa stuck banget gitu, kayak nggak bisa lagi, nggak apa-apa, di off dulu aja, mungkin sehari 2 hari libur dulu ya, kemudian baru dimulai kembali. Jangan dipaksakan, karena makin dipaksakan makin bosen. Begitu ya Kak. Oke, semoga membantu. Kemudian ya, saya coba lihat pertanyaan lain. Oke, ya di sini ada dari Kak Yasmin.
Jannatun Naim. Oke, Kak. Selamat siang ya. Pertanyaannya, saya kesulitan untuk penataan kata saat speakingnya. Kayak harus pakai verb berapa gitu. Kadang lupa harus pakai tensesnya yang mana. Ada tips lain? Oke. Ini berarti masalah grammar ya. Masalah kata-kata gitu ya. Mungkin di kita yang tahu grammar itu hanya tenses. Ya, itu salah satu ya. Tenses itu salah satu grammarnya. Tapi salah satu dari bagian grammar bahasa Inggris. Grammar itu sangat banyak. Tentang subjek, verb, agreement, dan sebagainya. Di sini kalau kakak bingung mau pakai verb berapa, gitu ya, itu saya sarankan coba dilihat kembali tensesnya, gitu ya. Coba dilihat kembali pemakaian tensesnya. Karena untuk pemakaian verb berapa itu sangat ditentukan oleh tenses atau kapan kita bilang hal itu. Dan untuk tenses itu walaupun banyak, itu hanya kita bisa klasifikasikan dalam 3 waktu ya. Hari ini, kemarin, dan besok. Kalau kakak melakukannya itu idenya itu yang disampaikan hari ini, ya silahkan pakai present. Kalau yang disampaikan itu kemarin, semua hal yang sudah terjadi itu selalu pakai past, begitu ya. Itu caranya kita memilih pakai tenses yang mana. Kalau hal itu akan dilakukan ke depan atau besok, gitu, kita selalu pakai future. Ya, itu cara paling simpel kita menentukan tenses atau verb yang mana yang harus kita pakai. Ya, silahkan untuk dilihat kembali materi mengenai tensesnya. Oke, semoga membantu Kak Yasmin ya. Oke, selanjutnya. Oke, I try my best to answer all of your question ya. Oke, ada dari Kak Abdurrahman Suhdi. Oke. Oh, ini tentang seleksi LPDP. Oke, baik. Maksudnya di kampusnya tidak diberikan pengetahuan sama sekali mengenai TOEFL. Oke, pengalaman kakak perihal LPDP dan TOEFL ya. Kalau pengalaman LPDP dan TOEFL, oke, kedua-duanya ini maksudnya ceritanya agak panjang gitu ya. Kalau LPDP ini saya jawab singkat saja ya, soalnya ya kita waktunya agak terbatas ya. Kalau pengalaman LPDP teman-teman, saya rasa sekarang banyak banget gitu ya grup-grup di WhatsApp atau Telegram yang fokus untuk belajar misalnya CAT dari LPDP gitu ya. Kalau saya pribadi kemarin pengalaman saya pribadi gitu, saya persiapan LPDP-nya. Kalau untuk tesnya semua itu saya lihat apa yang dites, kemudian saya pelajari soal-soal yang ada gitu. Soalnya untuk misalnya tes awal itu seperti TPA itu sama dengan TPA pada umumnya ya, pertanyaannya pada umumnya. Jadi teman-teman nggak harus cari soal LPDP khusus gitu. Teman-teman bisa belajar dari buku seperti CAT CPNS itu sama saja ya, atau CAT dari tes masuk kuliah gitu ya. Semua TPA itu menurut saya formatnya sama gitu ya di situ. Kemudian untuk TOEFL ya, Kak Zuhdi bilang bahwa di kampusnya tidak ada TOEFL sama sekali mungkin ya, tidak ada kelas untuk TOEFL khusus gitu. Ya, saya sangat sarankan kalau Kak Zuhdi mau ikut kursus TOEFL silahkan ya, saya sangat sarankan itu kalau memang tidak tahu sama sekali, atau kalau mau belajar mandiri juga bisa. Banyak banget hari ini materi yang ada di YouTube khususnya gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu sumber kakak untuk belajar TOEFL gitu ya. Apa sih Kak minimum pengetahuan atau skill bahasa Inggris terdapat lulus atau lancar seleksi LPDP? Untuk ini saya rasa untuk skill minimum itu saya rasa sangat variabel ya, maksudnya sangat variatif balik ke orangnya masing-masing ya. Jadi saya nggak bisa bilang apa minimumnya. Yang penting kalau teman-teman intinya teman-teman cari tahu dulu apa yang dites dan kemudian belajar hal yang dites tersebut. Jadi saya nggak tahu minimumnya apa gitu ya. Oke, semoga membantu Kak Suci ya. Oke, selanjutnya ya, oke ya. Oke, sama-sama. Kemudian
Ya, hopefully kita masih ada waktu ya. Kak Admin tolong tolong diinfokan saya kalau memang waktunya mau habis ya. Kemudian dari Kak Atikah Syada, gimana ya caranya untuk mempraktikkan langsung speaking English di kehidupan sehari-hari tanpa ragu untuk mengeluarkan suara? Ya, ini boleh banget Kak untuk mengikuti tips saya yang tadi saya share gitu ya. Harus dihilangkan dulu ya, be afraid be confident-nya itu. Jadi walaupun ini sangat sering ya, teman-teman tahu kata bahasa Inggris, vocabulary-nya cukup, grammar-nya bagus, tapi ketika praktis, ketika harus bicara jadi takut gitu ya. Jadi tips dari saya Kak, be confident ya, cari dulu confident-nya itu, hilangkan ide-ide bakalan akan salah dan sebagainya. Itu nggak jadi fokus kita ketika kita belajar ya. Itu nanti itu kalau memang salah kita perbaiki, itu aja ya. Dan nggak bakalan ada orang yang ngomong ini itu ya. Kalau ada yang ngoreksi yang sampai harsh banget gitu, sampai ngatain gitu ya atau sebagainya dan itu negatif gitu, itu jangan diambil pusing gitu ya. Mungkin orang-orang yang begitu dia juga nggak bagus juga bahasa Inggrisnya, karena biasanya orang yang sudah bisa mereka tahu gitu. Oh ini lagi belajar gitu. Saya juga pernah belajar, jadi saya tahu posisi saya. Kalau saya begitu gitu ya. Tapi balik lagi tidak semua orang begitu. Makanya kakak fokus ke diri sendiri aja, fokus aja untuk praktis. Ada orang yang ngomong negatif, ya sudah gitu. Ada yang positif diambil gitu ya. Mungkin itu dari saya. Oke, kemudian ini dari Kak Ayu ya, Kak Nikomang Ayu Sri Astiti. Gimana Kak cara ngafal 16 tenses? Untuk cara mudahnya sih tidak ada, jadi memang harus diperhatikan masing-masing tensesnya sendiri, fokusnya kemana. Ya, saya nggak sarankan menghafal, tapi lebih dilihat ini konteksnya seperti apa. Coba dicari konteks yang tepat untuk kapan kita harus pakai tenses itu. Jadi cari situasinya. Jadi bahasa Inggrisnya selalu tentang konteks. Jadi jangan fokus ke kalimatnya, tapi fokus konteksnya kapan. Kapan saya bisa bilang tenses ini, kapan saya bilang tenses itu. Begitu, ya Kak ya. Oke. Unfortunately, tidak ada cara instannya. Oke. Ya. Semoga membantu Kak Ayu ya. Kemudian ada juga dari Kak Eko ya. Tadi mungkin hal yang sama yang ditanyakan sama Kak Atikah ya. Biar nggak nervous kalau ngomong itu gimana gitu ya. Oh ya, kalau biar nggak nervous kalau lupa kosakata. Baik. Kalau teman-teman lupa satu kata gitu, itu jangan buat stuck gitu, jangan nervous langsung apa ya. Karena makin teman-teman cari katanya makin lupa. Jadi saran saya ketika lupa satu kata, say it in another way. Gitu ya. Always find another way. Karena pasti bahasa itu pasti punya cara lain kita bisa bilang hal itu. Contohnya begini. Misalnya teman-teman bilang, I like rendang. Gitu ya. Kalau teman-teman bilang sama saya paham. Rendang itu enak. Gitu ya. Saya tahu yang mana rendang. Tapi kalau teman-teman ngomong sama bule gitu ya, I like rendang. Gitu. Dia jadi bingung rendang apa. Gitu ya. Jadi find another way to say that gitu. Rendang itu apa? Bilang sama dia ya. You know like the beef that cooked with coconut milk gitu ya. Jadi ini daging yang dimasak dengan santan gitu. Ya. Itu juga berlaku dalam hal lain gitu ya. Kalau speaking lupa satu kata, cari kata lain. How to say that idea. Jangan fokus ke kata itu karena makin cari makin nggak ada gitu ya, makin lupa. Mungkin itu saja dari saya. Semoga dapat membantu ya teman-teman. Selebihnya ya, unfortunately waktu kita sudah habis gitu karena terbatas ya. Untuk teman-teman yang belum saya jawab, mungkin bisa saya jawab di lain waktu ya, atau mungkin bisa di-share ke adminnya, nanti boleh saya kirim jawabannya gitu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join hari ini ya. Sampai ya, keep practicing dan good luck untuk semuanya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day everyone.
Terima kasih Mr. Maswan ya untuk pertemuan hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan materi, ini nanti ada recordingnya yang akan di-share ke YouTube. Nanti linknya akan admin kirim ke YouTube. Sekalian untuk teman-teman yang ketinggalan absensi juga, nanti ada di deskripsi ya. Nanti akan dikirim di deskripsi YouTube-nya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Mr. Maswan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.